Selamat pagi, stroker harus bahagia. Nah, pagi ini saya mau kuras kolam koi saya. Ini nguras ini nih. Nah, ini chambernya udah kotor, sudah sekitar 3 minggu belum saya bersihkan. Ini kotoran ikan sudah mulai banyak ya. Ya. Nah, kemarin sempat agak terhambat karena saking kotornya ini. Saya bersihkan cukup chamber 1, untuk chamber 2 dan chamber 3 nggak perlu dibersihkan. Oke, nah ini kondisi kolam koi saya. Sudah 3 minggu nggak dibersihkan ya. Selamat pagi Bapak Ibu, viewer and subscriber Stroker harus bahagia. Ya, pagi ini saya mau kuras ini nih, kuras hobi saya ini, kolam koi ya. Sudah 3 minggu gak kuras. Nah, selain itu kita ngobrol ya. Saya mau sharing tentang pakasur kita ini. Kaki kanan saya ini tadi pagi sebelum saya beraktivitas seperti ini, tadi saya squash dulu, olahraga ya sekitar 30 menit lah, bisa dapat 4-5 kilo tadi. Saya lanjut dulu ya bagus ya, lumayan nih kaki. Saya mau kuras kolam koi. Oke. Kita harus ada aktivitas di rumah atau aktivitas hobi ya, biar menyemangati. Nah ini, nah kalau saya biasa saya biasa menyampaikan sesuatu beberapa waktu yang lalu, saya sembari bersepeda. Nah ini sekalian saya sekali-kali sembari melakukan aktivitas yang lain. Aduh, itu si bro nih jenggong-jenggong ya bro. Nah ini udah 3 minggu nggak dikuras, dengan populasi ikan yang banyak dan makanannya banyak, cepat kotor. Tuh, udah hijau. Nah, seperti ini nih. Kolesterol kita nih, pembuluh darah kita kalau kotor akhirnya tersumbat. Nah, ini juga begitu nih. Tadi saya perhatikan mesinnya sudah mulai tekor. Chamber 3 tempat mesin sudah mulai tekor. Nah, saya akan bicara kemarin Pak Mafur ya. Pak Mafur Bojonegoro. Halo Mas. Dan saya salam juga buat teman-teman yang lain yang mempunyai masalah yang sama. Ada teman yang dari Brebes, siapa itu Mas? Kok lupa aku ya. Dia punya tempat fitness, punya fitness loh, ownernya fitness, bisa terserang stroke, masih muda, 35 tahun. Nanti saya tulis di konten di bawah namanya siapa, lupa aku. Sama halnya Pak Andreas, saya kok sekalipun saya jalan sudah bagus, bahkan kalau Pak Mafur nanti saya sampaikan video juga, untuk jalannya tuh udah oke loh. Wah, udah jalan santai, bisa jalan santai 4 kilo. Terus kemudian dia sudah coba naik sepeda, oke. Terus saya dikirimi video, ternyata dia sudah bisa lari loh. Pak Mafur keren, sudah bisa lari 20 bulan pasca stroke iskemik, kena kanan juga. Aduh. Tapi yang dia rasakan sampai dengan saat ini, dia bilang begini, aku kalau jalan di tempat keramaian kenapa tiba-tiba kaki saya nggak bisa melangkah ya.
Kalau mau melangkah itu katanya apa namanya, kaki nyeret. Nah, saya tanya Andreas, waktu awal-awal gimana cara Pak untuk melatih itu keberanian itu? Jadi memang masalah di tempat keramaian tiba-tiba kita nyeret atau kaku, sebenarnya itu adalah rasa gugup kita yang nggak bisa dibohongin oleh saraf. Ya sama aja lah orang kalau biasa panggung nervous, tiba-tiba udah sebelum naik ke panggung udah hafal semua apa yang mau disampaikan, begitu naik panggung bebabu-babu, mau ngomongnya susah. Ya nervous atau apa ya, ada rasa khawatir juga, itu juga mengaruhi. Jadi benar sama teman kita yang di Brebes itu juga sama. Apa namanya? Dia udah bisa jalan, udah bagus, tapi kenapa ya Pak, begitu saya turun dari mobil nggak bisa bergerak kaki saya katanya. Ngelihat orang banyak di rumah sakit. Aduh. Ya, ini tangan kuat juga saya melatih tangan kuat nih. Tuh, tangan kuat saya megang juga belum bisa kenceng nih Bapak Ibu. Ngerasain juga belum bisa kenceng nih tangan saya tuh. Tuh masih, waduh, tapi lumayan ini, berat juga sih, ada 2 kiloan kali ini. Ada 8. Nah, ya itu Bapak Ibu, saya katakan bahwa memang kita harus berlatih di tempat keramaian. Sering berlatih di tempat keramaian, jalan di tempat keramaian, atau di mall, atau kalau misalnya tinggal di kampung, kita pergi ke pasar, tempat keramaian lah, atau kemana lah. Nah, dia bilang begini, saya pernah coba Pak Andreas, saya ke kondangan, begitu sampai tempat kondangan, turun dari kendaraan, kaki langsung geser, apa namanya, nggak bisa melangkah, jadi apa namanya, apa kok istilah, jadi nyeret, nggak bisa melangkah. Nah, memang saraf kita tuh nggak bisa dibohongin Bapak Ibu, nggak bisa dibohongin. Ya rasa itu nggak bisa dibohongin, sekalipun kita udah berusaha, bisa, berani, aku bisa, berani, aku bisa, tapi saraf nggak bisa dibohongin. Ya otomatis tiba-tiba saraf itu menghentikan gerak otot, tiba-tiba nggak bisa jalan, kaku, tiba-tiba apa namanya ini, kaki nggak bisa gerak, padahal aduh aku harus bisa, tapi nggak bisa paksakan. Namanya nervous ya Bapak Ibu ya, memang harus berlatih di tempat keramaian. Saya nggak bisa memberi acuan atau bagaimana, tapi saya coba bilang biasakan melatih di tempat keramaian. Nervous itu atau khawatir, mungkin Bapak Ibu khawatir jatuh di tempat keramaian. Nah kalau khawatir jatuh, lebih baik ajak keluarga atau anak atau istri di tempat keramaian. Coba kalau mungkin takut jatuh, coba pakai tongkat ya, sama seperti Mas Budi Suwaka di Bogor. Dia terinspirasi dari saya berani menggunakan angkutan umum. Nah dia sekali-sekali, aku harus berani ya Pak. Waktu itu ceritanya ada acara di Cempaka Putih, beliau dari Bogor sengaja pengen nyoba naik kereta. Saya bilang ayo, tapi karena saya mempunyai tanggung jawab, waduh nekat saya bilang. Akhirnya saya juga pergi dan menemani beliau sampai Manggarai. Kita apa namanya, janjian. Begitu di Manggarai saya lihat benar, sekalipun beliau pede, tapi beliau menggunakan tongkat
Pak Budi ya, Mas Budi Swaka itu sudah 2 tahun ya, kalau nggak salah juga 2 tahun. Iskemik dia juga 2 tahun sudah pasca stroke. Jadi dia juga nggak malu memakai tongkat. Nah ini waktunya sebentar ya Bapak Ibu ya, saya harus buang air nih, airnya coklat banget. Ya memang harus membiasakan, memberanikan untuk bergerak. Hitam sekali. Sambil nunggu kosong. Jadi memang kita harus membiasakan di tempat keramaian. Jadi awal saya kena stroke 5 bulan itu saya udah berani ke kantor dan itu keramaian, ketemu teman-teman dan mereka mensupport, naik lift ya. Saya juga bisa pakai tongkat. Rasa malu saya buang. Dulu saya seorang suka olahraga ya, istilahnya seger lah badan lah, tapi tiba-tiba kena itu ya saya harus menerima dan saya harus introspeksi dan berdamai dengan diri saya sendiri. Saya berani ketemu orang, jalan-jalan saya ketemu, mereka mensupport untuk cepat saya mencapai kesembuhan dan pulih. Nah itu juga yang membantu. Dan dari situ saya berani juga akhirnya belajar untuk jalan-jalan ke mall. Saya berani ketemu banyak orang, paling ketemu banyak orang. Dan pada akhirnya pada usia 7 bulan 8 bulan kalau nggak salah, saya pertama kali berani naik angkot sendiri, naik bajai sendiri, naik angkot sendiri. Saya harus beranikan, wah gimana caranya naik angkot sendiri ya. Sempet saya malah buat konten sendiri. Jadi saya bawa happy waktu saya melakukan hal itu, saya bawa happy, nggak ada rasa takut dan akhirnya semua bisa. Saya melakukan memang harus dengan rasa happy, ada rasa enjoy aja. Udah mau orang mau ngapain lihat, bahkan orang mereka nggak ini loh, bukannya itu orang apa ya namanya, menyindir enggak, tapi malah mereka mensupport, ayo Pak hati-hati ya Pak, hati-hati Pak, kalem Pak, pelan-pelan. Tapi luar biasa dengan mereka berkata seperti itu membuat support bagi saya untuk saya bisa di tempat keramaian. Jadi memang dari awal saya nggak begitu merasa kaku sih ya, karena saya dari awal sudah pergi di tempat keramaian, ke rumah sakit, cek dokter, di tempat keramaian saya berani ya. Jadi Bapak Ibu, para stroker yang merasakan hal yang sama dengan Pak Mahfur tadi dari Kacu, dia gini, kemarin juga bilang, padahal suka lupa nggak ngomong. Nah ini nih contohnya, lupa ngomong istilah. Pak Mahfud di Bojonegoro, iya suka lupa sama mau ngomong apa sih, aduh kacau. Ya jadi begitu sih menurut saya. Sekali lagi kita harus belajar tempat keramaian, enjoy, ya. Kosongan pikiran kosongan pikiran juga sulit lah ya. Misalnya enjoy aja lah, jalan enjoy aja, cuek aja, kiri kanan cuek. Apalagi kalau orang itu malah mensupport kita, wah semakin semangat. Ayo Pak, hati-hati Pak, wah malah semangat. Tuh lihat, nah, wih kotor banget. 3 minggu saya nggak bersihkan, ya. 3 minggu itu sama aja 3 kilo makanan yang saya kasihkan ke ikan ya, kotor. Nanti saya tinggal bersihkan. Nah, memang terlalu banyak sih ini populasi ikannya.